berikut ini. Dan urgensi program. Rekan-rekan media, Sekolah Unggul Garuda berpijak pada Perpres nomor 116 tahun 2025 tentang penyelenggaraan SMA Unggul Garuda yang diteken oleh Presiden Prabowo pada 20 November 2025 sebagai komitmen pemerintah untuk menyiapkan SDM unggul di bidang agar lulusannya mampu menembus perguruan tinggi terbaik di dunia. Peraturan Presiden tersebut kemudian diterjemahkan secara teknis melalui Permen Dikti-Saintek nomor 53 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja sekolah menengah atas unggul Garuda. Mendikti-Saintek nomor 317 M/M/Cap/2025 tentang penetapan kurikulum internasional Baccalaureate sebagai komponen kurikulum pengayaan global. Kepmendikti-Saintek nomor 123/M/Cap/2025 tentang cetak biru ekosistem sekolah menengah atas unggul Garuda serta Kepmendikti-Saintek nomor 251/M/Cap/2025 tentang penetapan komponen kurikulum pada sekolah menengah atas unggul Garuda. Program ini Bapak Ibu sekalian bertumpu pada 3 pilar. 1. Penyeimbang akses bagi siswa dari berbagai latar belakang daerah dan ekonomi. 2. Inkubator pemimpin untuk membentuk karakter kepemimpinan generasi masa depan. Dan 3. Prestasi akademik sekaligus pengabdian masyarakat. B. Capaian program. Rekan-rekan media, Sekolah Unggul Garuda terbagi dalam 2 skema. Pertama, Sekolah Unggul Garuda Baru, dan kedua, Sekolah Unggul SMA Unggul Garuda Baru merupakan satuan pendidikan formal jenjang menengah atas yang sekaligus menjadi satuan kerja dari Kemendikti-Saintek dengan fokus mempersiapkan lulusan berkompetensi unggul dan berdaya saing global di bidang STEM. Pada tahun ajaran 2025-2027, 4 sekolah unggul Garuda Baru sudah beroperasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan di NTT, kemudian Belitung Timur di Provinsi Bangka Belitung, Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara, dan Bulungan di Kalimantan Utara. Sementara pada skema Sekolah Unggul Garuda Transformasi, sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat dan telah diseleksi berdasarkan rekam jejak unggulannya, mendapatkan program pengayaan bagi peserta didik kelas 11 dan 12, GTK serta manajemen sekolah. Pada tahun 2025 telah ditetapkan 12 sekolah unggul Garuda Transformasi yang disingkat SUGT, sedangkan tahun ini telah ditetapkan 30 SUGT. Secara sebaran, 42 SUGT tersebut berada di 15 provinsi dengan konsentrasi terbanyak di Jawa Barat, yaitu 7 sekolah, disusul DKI Jakarta dan Jawa Tengah, masing-masing 6 sekolah, Banten 4 sekolah, dan Aceh serta Yogyakarta masing-masing 3 sekolah. Untuk memenuhi target 80 SUGT dalam 5 tahun sesuai dengan mandat Presiden, pada tahun 2027 yang akan datang akan ditetapkan 20 SUGT baru, dan pada tahun 2028 sebanyak 18 SUGT baru. C. Penerima manfaat. Rekan-rekan media, Sekolah Unggul Garuda Baru mencatat 307 peserta didik baru untuk tahun ajaran 2026-2027 yang terdiri dari 150 siswa dan 157 siswi. Jadi 49:51%. Yang diseleksi dari 3.935 pendaftar yang lolos verifikasi tahap pertama. Jadi ini seleksinya sangat ketat.
Untuk mendukung tercapainya 3 pilar utama SMA Unggul Garuda, penetapan peserta didik baru dilakukan dengan memastikan diversifikasi daerah asal mereka. Adapun gambaran sebaran asal peserta didik baru di masing-masing SMA Unggul Garuda baru sebagai berikut. 1. SMA Unggul Garuda Baru di Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Jumlah total peserta didik sebanyak 76 orang yang berasal dari 20 provinsi, dengan proporsi terbanyak berasal dari Bangka Belitung dan Sumatera Utara. Sisanya dari Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Utara. Jadi yang bersekolah di SMA Unggul Garuda Baru Belitung Timur bukan hanya dari provinsi yang bersangkutan Pak Ferry, tapi dari seluruh Indonesia. 2. SMA Unggul Garuda Baru di TTS, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Jumlah peserta didiknya sebanyak 76 orang yang berasal dari 20 provinsi, dengan proporsi terbanyak berasal dari NTT, Jakarta, dan Sumatera Utara. Sisanya berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, hingga Sulawesi Selatan. 3. SMA Unggul Garuda Baru di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Jumlah peserta didik 79 orang yang paling banyak berasal dari wilayah Sulawesi Tenggara. Sisanya berasal dari Bangka Belitung, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Sumatera Selatan. 4. SMA Unggul Garuda di Bulungan, Kalimantan Utara. Jumlah peserta didik 76 orang dengan sebaran asal terbanyak dari daerah Kalimantan Utara, kemudian Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTT, dan Sulawesi Tenggara. D. Informasi tentang guru dan tenaga pendidik. Rekan-rekan media, pada 4 sekolah Unggul Garuda Baru telah diseleksi dan ditetapkan 65 orang ASN yang mengisi jabatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru, didukung 39 tenaga pendidikan dan 99 tenaga pendukung, dengan rincian sebagai berikut. 1. SMA Unggul Garuda Belitung Timur memiliki 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 14 guru, 12 tenaga kependidikan, dan 26 tenaga pendukung. 2. SMA Unggul Garuda Konawe Selatan memiliki 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 11 guru, 10 tendik, dan 24 tenaga pendukung. 3. SMA Unggul Garuda Bulungan terdiri dari 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 14 guru, 10 tendik, dan 21 tenaga pendukung. 4. SMA Unggul Garuda di TTS memiliki 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 14 guru, 7 tenaga pendidikan, dan 28 tenaga pendukung. Sementara pada skema Sekolah Unggul Garuda Transformasi terdapat 9.288 peserta didik kelas 11 dan 12, serta 504 guru dan tenaga kependidikan di 42 sekolah. Dampak Sekolah Unggul Garuda. Teman-teman media, dampak yang sudah terukur jelas dari program ini adalah lonjakan siswa Sekolah Unggul Garuda Transformasi yang berhasil lulus seleksi masuk perguruan tinggi luar negeri terbaik dunia. Naik 177% dari 140 siswa pada tahun ajaran 2024-2025 yang lalu menjadi 388 siswa pada tahun 2025-2026. Para siswa tersebut diterima di berbagai perguruan tinggi ternama dunia seperti University of New South Wales di Australia, Nanyang Technological University di Singapura, University of Toronto di Kanada, atau University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Sebagian lainnya diterima di University of Oxford di Inggris,
Wageningen University and Research di Belanda, serta Paris Lettres di Prancis. Kalau Pak Ferry di mana Pak Ferry? Colorado, Amerika Serikat Pak ya. Saya di Inggris Pak, alhamdulillah. Tapi bukan SMA Unggul Garuda, belum ada soalnya. F. Pengembangan talenta. Rekan-rekan media, kerjasama dengan kampus luar negeri dijalankan lewat 7 skema program. Persiapan SAT atau Scholastic Assessment Test dan IELTS atau International English Language Testing System. Penguatan bahasa asing selain bahasa Inggris sesuai dengan negara tujuan beasiswa Garuda, pelatihan personal branding dan penulisan esai, penguatan karakter, fasilitasi pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia, serta penguatan riset kolaboratif STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang melibatkan mitra perguruan tinggi negeri seperti ITB, UNPAD, dan IPB, serta 4 penyedia jasa profesional. Realisasi paling konkret ada pada beasiswa Garuda 2026 yang menempatkan total 515 penerima ke kampus-kampus top dunia. Terdiri dari 370 siswa pada gelombang 1 dan 145 siswa pada gelombang 2. Sebaran tujuan terbanyak adalah Australia dengan 138 penerima, disusul Singapura 72 orang, Kanada 70 orang, kampus dalam negeri 140 orang, Hong Kong 38 orang, Amerika Serikat 20 orang, Inggris 17 orang, dan selebihnya tersebar ke Belanda, Tiongkok, Korea Selatan, Belgia, dan Prancis. Untuk perluasan manfaat, program Sekolah Unggul Garuda Transformasi juga melaksanakan program pengimbasan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas ke sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Pada tahun 2025, sudah 277 sekolah yang mendapatkan program pengimbasan, dan jumlahnya akan terus bertambah pada tahun 2026. G. Testimoni dari penerima manfaat. Rekan-rekan media, berikut ini adalah testimoni siswa Sekolah Unggul Garuda yang berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di salah satu kampus terbaik dunia. Misalnya, ini di layar, Muhammad Rafa Al-Falah Dermawan, yang merupakan siswa SMAN unggulan MH Tamrin Jakarta, salah satu sekolah unggul Garuda Transformasi. Rafa berhasil diterima di program studi Environmental Science Wageningen University, Belanda, melalui beasiswa Garuda. Rafa bercerita bahwa ia sempat mengalami culture shock saat pertama kali masuk sekolah Garuda karena harus tinggal di asrama dan menjalani pola belajar yang padat. Ia harus membiasakan diri hidup mandiri, mengikuti pembelajaran dari Senin hingga Sabtu, kegiatan organisasi hingga sesi belajar malam. Namun proses adaptasi tersebut hanya berlangsung sekitar 3 bulan. Lingkungan sekolah yang suportif termasuk hubungan dengan kakak kelas dan alumni membuatnya lebih mudah menyesuaikan diri. Ia menyebut tidak ada senioritas yang membuat siswa merasa sendiri. Sebaliknya, kakak kelas dan alumni turut memberikan bimbingan dalam proses belajar. Pengalaman tersebut turut membantunya mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Rafa berhasil mendapatkan beasiswa Garuda yang memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Wageningen University sekaligus meringankan beban biaya yang harus ditanggung orang tuanya. Pilihan Environmental Science juga sejalan dengan ketertarikan pada isu lingkungan. Ke depan, Rafa ingin menggunakan pendidikan yang diperolehnya untuk berkontribusi bagi Indonesia. Ia bahkan cita-cita untuk berkiprah di bidang lingkungan dan suatu saat menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum menjadi Menteri, jadi Dirjen dulu, kayak Pak Ferry. Hah? Insya Allah ditetapkan. Boleh, jadi PLT dulu dan langsung ditetapkan Dirjen. Ini cerita Pak Ferry kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu ya, 5 tahun ini, Rafa ini.
Selain Rafa, ada Lovenia Alanza, siswi SMA Pradita Dirgantara, salah satu sekolah unggul transformasi yang berhasil lolos menjadi mahasiswi program studi Earth and Planetary Science, University of California, UC Berkeley, Amerika Serikat. Juga melalui beasiswa Garuda. Ini ada fotonya, Lovenia Alanza. Bagi Lovenia, pencapaian ini menjadi kebanggaan tersendiri karena ia merupakan generasi pertama di keluarganya yang berhasil melanjutkan pendidikan ke luar negeri sekaligus mendapatkan beasiswa. Ia mengatakan keluarganya turut merasakan kebahagiaan karena mengetahui perjuangannya sejak SD, SMP hingga SMA dalam membangun portofolio dan meraih berbagai prestasi. Lovenia mengaku sangat bersyukur mendapatkan beasiswa Garuda karena kesempatan tersebut memungkinkannya mengejar kampus berkualitas di Amerika Serikat yang biaya pendidikannya tidak mungkin ditanggung secara pribadi. Ketertarikannya pada bidang kebumian, khususnya hidrometeorologi, tumbuh melalui pengalaman mengikuti berbagai kompetisi. Minat tersebut kemudian mendorongnya memilih bidang Earth and Planetary Science di UC Berkeley dengan ketertarikan pada ilmu kelautan dan atmosfer. Ia berharap kesempatan pendidikan seperti ini tidak hanya memberikan ruang bagi siswa untuk belajar di kampus terbaik dunia, tapi juga diikuti dengan penguatan kualitas guru dan tenaga pengajar di Indonesia. Lovenia menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya yang telah mendukung beasiswa Garuda. Ia berharap program tersebut dapat terus dilanjutkan sehingga semakin banyak anak Indonesia mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan di perguruan tinggi terbaik dunia dan kelak berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Rekan-rekan, sebelum kita lanjutkan, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Lembaga dan pemerintah daerah. Berbagai sistem dan layanan digital telah dibangun sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Kini pemerintah Indonesia memasuki tahap berikutnya dalam transformasi digital, yaitu memperkuat keterhubungan antar sistem, pertukaran data, serta pemanfaatan bersama infrastruktur digital agar berbagai layanan pemerintah dapat saling terhubung dan bekerja secara lebih terpadu. Upaya tersebut dilakukan melalui orkestrasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, disingkat KPTDP, yang juga didukung oleh Kementerian Sosial, termasuk dalam pengembangan digitalisasi perlindungan sosial. Bapak Presiden Prabowo dalam rapat sidang paripurna Kabinet bulan lalu telah menegaskan bahwa, ini kutipan langsung, tidak boleh lagi ada aplikasi atau sistem yang tidak ngobrol satu sama lain. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong layanan pemerintah yang semakin terintegrasi, termasuk dalam perlindungan sosial. Pemerintah meyakini digitalisasi harus memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengembangan layanan pemerintah diarahkan dengan prinsip Digital Public Infrastructure atau DPI, termasuk melalui uji coba Perlinsos Digital yang telah disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan di gedung DPR pada 14 Agustus yang lalu. B. Data-data teknis. Rekan-rekan media, salah satu area yang menjadi perhatian dalam pengembangan digitalisasi pemerintah atau yang sering disebut GovTech adalah perlindungan sosial. Perlindungan sosial menjadi perhatian masyarakat, termasuk soal desil yang selama ini menjadi salah satu penentu kelayakan penerima bantuan sosial. Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Menurut catatan Kementerian Sosial, sebanyak 45% bantuan sosial masih mengalami inclusion error, yaitu suatu error atau suatu kondisi ketika masyarakat yang seharusnya tidak menerima bantuan justru malah menerima bantuan sosial. Persoalan tersebut menjadi salah satu latar belakang pengembangan
Perlinsos Digital. Diuji cobakan sejak tahun lalu, Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun di atas fondasi digital public infrastructure yang telah ditingkatkan. Sistem ini, teman-teman sekalian, memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara mandiri untuk mendapatkan bantuan sosial, melakukan verifikasi kelayakan, serta mengajukan sanggah apabila terdapat data yang tidak sesuai. Seluruh proses tersebut terkoneksi dengan kementerian dan lembaga terkait. Untuk pertama kalinya, data kependudukan masyarakat dari berbagai instansi pemerintah dapat terhubung dan diverifikasi secara real time. Dengan demikian, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, menggunakan data yang sudah tidak mutakhir, maupun pengambilan keputusan yang kurang transparan dapat diminimalkan. Uji coba Perlinsos Digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah terkait bantuan sosial. Khususnya yang sudah diimplementasikan Bapak Ibu sekalian dalam uji coba ini adalah program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT secara on demand. Nanti pelan-pelan menyusul fasilitas-fasilitas Perlinsos yang lain. Tujuan utamanya adalah mengurangi inclusion error dan exclusion error yang selama ini menjadi persoalan bagi masyarakat maupun pemerintah. Tadi inclusion error sudah dijelaskan. Nah, kalau exclusion error adalah orang-orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tapi malah tidak mendapatkan bantuan karena kesalahan pencatatan. Jadi ada dua permasalahan atau error yang diselesaikan dengan Perlinsos Digital, yaitu masalah inclusion dan masalah exclusion. Temuan tersebut terkonfirmasi langsung saat saya sebagai Kepala Bakom meninjau pelaksanaan program digitalisasi Perlinsos di Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Selasa 28 Juli 2026. Jadi waktu itu kami Pak mencoba langsung ya, baik kepada peserta yang hadir ya maupun ya melihat teman-teman mengaplikasikannya. Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi Perlinsos Digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur. Hingga 28 Juli 2026, waktu kami ke sana, Kota Surabaya mencatat pencapaian pendataan tertinggi secara nasional, yakni 99,82% atau 1.168.8 kepala keluarga, ya 1.168.8 kepala keluarga. Hasil pendataan di Surabaya menunjukkan di Surabaya ada sekitar 25.000 KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error ini, inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51.000 KK yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini exclusion error. Jadi selama ini exclusion errornya Pak Ferry 51.000 KK. Besar sekali. Kalau satu KK-nya 3 orang ya ada 150.000 kepala yang harusnya mendapatkan bantuan tapi selama ini tidak mendapatkan bantuan karena mekanisme pencatatan yang belum baik. Bayangkan ada sekitar 51.000 kepala keluarga yang selama ini seharusnya menerima bantuan sosial tetapi belum mendapatkan. Digitalisasi Perlinsos, mereka kini memperoleh haknya. Inilah wujud keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Perlinsos Digital sebelumnya pertama kali diuji cobakan di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan filter kelayakan bantuan sosial yang lebih komprehensif
dari data 8 kementerian lembaga. Ini yang tadi dalam bahasa lisan, bahasa sehari-hari disebut oleh Bapak Presiden dengan bercakap-cakap ya antar kementerian. Nah, 8 nih yang bercakap-cakap nih Pak sekarang dengan sistem yang baru. Indikator tersebut antara lain kepemilikan tanah ya dari ATR BPN, akses penggunaan listrik dari PLN, kelayakan rumah, usia, kepemilikan kendaraan roda 4, ini dari data kepolisian, status kepegawaian, upah dan indikator lainnya. Data tersebut melengkapi desil yang selama ini menjadi salah satu penilaian kelayakan bantuan sosial. Jadi saling cross check ini datanya. Ya. Melalui sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP yang menghubungkan data dari 8 kementerian dan lembaga, proses pendaftaran bantuan sosial serta verifikasi kelayakan penerima yang sebelumnya dapat memerlukan waktu hingga 200 hari. Ya, sekarang jelas ya kenapa 200 hari. 8 lembaga. 8 lembaga. Kalau satu-satu manual, 200 hari. Setengah tahun lebih ya. Nah, dengan uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit saja. 5 menit saja. Udah kayak lagu ya, 5 menit saja. Proses pendaftaran juga dirancang sederhana, masyarakat hanya membutuhkan identitas kependudukan digital atau IKD. Verifikasi wajah, nih masyarakat kita kan kalau sekarang internet banking ya, verifikasi pakai wajah. Kalau di Surabaya cepat, nggak sampai 5 detik Pak, coba sendiri waktu itu. Dan nomor meter PLN, jadi memasukkan nomor PLN. Bagi warga yang belum memiliki IKD, pendaftaran dapat dilakukan melalui ratusan ribu agen yang tersedia di kabupaten kota terpilih. Jadi contoh di Surabaya tadi, itu digerakkan PKH, digerakkan ASN dari masing-masing dinas untuk melakukan pendataan. Dan di sana menarik Pak, karena tiap kelurahan kecamatan itu oleh Pak Wali Kota didistribusikan tugasnya kepada kepala-kepala dinas. Jadi kepala-kepala dinas bertanggung jawab terhadap masing kecamatan-kecamatan yang berbeda. Mungkin ini diceritakan, mungkin bisa dicontoh di kabupaten kota yang lain untuk memperjelas tanggung jawab dan mempercepat proses. Kemudahan tersebut membuat uji coba Perlinsos Digital telah menjangkau sekitar 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten kota dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Cakupan tersebut selanjutnya akan diperluas secara bertahap hingga 153 kabupaten kota. C. Digitalisasi perlindungan sosial. Rekan-rekan media, digitalisasi perlindungan sosial bukan sekedar perubahan dari layanan manual menjadi layanan digital. Tingginya jumlah pendaftar juga menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial yang lebih mudah diakses dan akurat. Uji coba Perlinsos yang diorkestrasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital pemerintah bersama dengan Kementerian Sosial diharapkan dapat memperkuat kehadiran negara dalam memastikan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Infrastruktur digitalisasi perlindungan sosial melalui uji coba Perlinsos Digital untuk PKH dan BPNT juga diharapkan menjadi tonggak awal pengembangan digitalisasi pemerintah khususnya dalam bidang perlindungan sosial. Perlinsos sendiri mencakup berbagai bentuk dukungan pemerintah, banyak sekali ya, mulai dari subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi gas, hingga bantuan lainnya. Untuk lebih detailnya, Pak Ferry dari Bakom sudah menerbitkan buku khusus perlindungan sosial, semua datanya lengkap ada di sana. Apabila uji coba Perlinsos Digital terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, framework digitalisasi perlindungan sosial diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung penyaluran berbagai subsidi pemerintah lainnya dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut menjadi bagian dari cita-cita kepemimpinan Prabowo Gibran untuk menghadirkan perlindungan sosial yang semakin tepat sasaran, sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
D. Dampak GovTech terhadap efisiensi birokrasi. Rekan-rekan media, penerapan prinsip DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program Perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun. Mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024. Ini kabar baik bagi Pak Ferry ya, dan Kementerian Keuangan. Potensi efisiensi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif hingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dan maksimal oleh rakyat Indonesia. GovTech dan peningkatan kualitas pengambilan kebijakan. Teman-teman sekalian, keterhubungan data antar kementerian dan lembaga tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tapi membantu pemerintah itu sendiri untuk melihat persoalan secara lebih utuh. Data yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi dapat dihubungkan sehingga pemerintah memiliki dasar-dasar informasi yang lebih lengkap dalam melakukan debottlenecking atau penyelesaian proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Dalam Perinsos misalnya, 8 jenis data dari kementerian dan lembaga yang digunakan sebagai filter pencocokan penerima dapat membantu pemerintah menentukan kebijakan penyaluran bantuan sosial secara lebih terukur. Sebelumnya, proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial masih banyak dilakukan secara manual melalui tahapan usulan berjenjang. Proses tersebut sekali lagi membutuhkan waktu yang panjang dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data. Jadi dari pengalaman di Surabaya juga ini RT, RW, Pak Lurah itu semua Bu Lurah senang. Karena datanya udah ngecek sendiri Pak. Nggak lagi diprotes-protes Pak. Karena datanya udah ngecek sendiri. Jadi menghilangkan subjektivitas ya dalam penerimaan atau pencatatan mereka-mereka yang berhak untuk menerima perlindungan sosial. Melalui Perlinsos Digital, pemerintah daerah kini memiliki data yang lebih terintegrasi sebagai salah satu dasar verifikasi. Dengan demikian, proses penentuan calon penerima dapat dilakukan lebih terukur, cepat, dan transparan. Dan sekali lagi, RT, RW, kepala desa, lurah, pusingnya berkurang. Ya, karena sudah data yang berbicara dan bekerja. F. Tata kelola dan perlindungan data. Oh iya Pak, gini, mengenai sanggah itu langsung bisa dilakukan di HP Pak. Jadi misalnya mendaftar, kemudian dinyatakan tidak berhak untuk menerima. Itu bisa memberikan catatan dan masukan dan dikirim supaya bisa dikoreksi di mana perlu. Dan itu terjadi Pak. Jadi sanggahnya pun bisa on the spot dan real time. Begitu Pak. Langsung bisa disampaikan tanpa harus misalnya datang ke kantor pemerintah A, pemerintah B dan seterusnya. Jadi canggih sekali. F. Tata kelola dan pelindungan data. Kemudahan layanan digital harus berjalan beriringan dengan pelindungan data masyarakat. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Karena itu Perlinsos Digital dikembangkan dengan arsitektur berlapis dan menerapkan praktik keamanan yang mengikuti standar industri. Untuk pertukaran data antar institusi, sistem menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP dari Kementerian Komdigi dengan sejumlah pengamanan antara lain jaringan terenkripsi, pembatasan akses, penggunaan layanan keamanan dari BSSN, serta prinsip pertukaran data lainnya. Sistem juga dibangun dengan arsitektur kontainer yang terkelola dan segmentasi data. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, setiap instansi hanya dapat mengakses data sesuai kewenangan dan kebutuhan layanan masyarakat. Sebagai catatan penting, data warga hanya digunakan dan diakses untuk proses pendaftaran setelah warga memberikan persetujuan untuk mengikuti proses pendaftaran bantuan sosial.
Keamanan sistem juga dipantau secara terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan kalau ada dan meresponnya dengan cepat. Dengan demikian, integrasi data tidak berarti pemerintah dapat mengakses seluruh data masyarakat. Data hanya digunakan sesuai kebutuhan proses pendaftaran dan berdasarkan persetujuan yang diberikan warga. Setiap instansi juga hanya dapat mengakses data sesuai kewenangannya. G. Testimoni dari penerima manfaat. Berikut adalah testimoni implementasi Perlinsos Digital, salah satu program dalam ekosistem GovTech dan dari hasil pelayanan jemput bola di 2 wilayah berbeda. Di Kelurahan Paniki 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Sosial setempat melakukan pelayanan jemput bola untuk registrasi portal Perlinsos. Melalui portal ini, sistem akan menampilkan status berpotensi layak atau berpotensi tidak layak berdasarkan sejumlah indikator seperti tadi yang sudah disebutkan, status kepegawaian, kepemilikan kendaraan, dan konsumsi listrik. Dalam praktiknya, di lapangan ditemukan sejumlah warga yang selama ini belum pernah menerima bantuan sosial, namun setelah melakukan registrasi ternyata berpotensi layak menerima. Seperti contoh, ini ada fotonya di layar, Ibu Nabila Maramis, seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Paniki 2. Sebelumnya, Bu Nabila tidak pernah menerima bantuan sosial apapun dari pemerintah. Setelah melakukan registrasi di portal Perlinsos, hasilnya menunjukkan Nabila berpotensi layak menerima bantuan. Ia pun senang dengan hasil tersebut, mengingat selama ini keluarganya belum pernah tersentuh program Bansos. Pengalaman yang lain dirasakan Nani Restiowati, warga Kelurahan Lateng, Banyuwangi, Jawa Timur. Ibu Nani datang untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital, sekaligus mendaftarkan diri sebagai calon penerima Bansos. Karena belum terbiasa dengan layanan digital, ia mendapatkan pendampingan dari pendamping program Keluarga Harapan dari proses pendaftaran. Bagi Ibu Nani, kehadiran portal Perlinsos membuat proses pendaftaran Bansos menjadi lebih mudah. Ia yang sebelumnya kurang memahami proses digital, kini tetap bisa mengikuti tahapan pendaftaran dengan adanya pendampingan, tanpa harus menghadapi proses administrasi secara mandiri. Layanan ini juga memberi kesempatan baginya untuk masuk ke dalam proses pendataan dan mengetahui status kelayakan berdasarkan data sosek yang dimiliki. Pengalaman Ibu Nani dan Ibu Nabila menunjukkan manfaat digitalisasi Perlinsos tidak hanya terletak pada penggunaan teknologi, tapi juga pada kemudahan akses bagi masyarakat. Sekali lagi, layanan digital membuka ruang bagi warga yang sebelumnya belum tersentuh bantuan sosial atau exclusion error untuk masuk ke dalam proses pendataan dan diversifikasi berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang sesungguhnya. 3. Penutup, rekan-rekan media, program Sekolah Unggul Garuda menunjukkan komitmen nyata dari pemerintahan Pak Prabowo dalam mencetak generasi unggul di bidang sains dan teknologi dengan capaian konkret berupa kenaikan 177% siswa yang berhasil menembus perguruan tinggi terbaik dunia. Selain itu, target perluasan hingga 80 sekolah Unggul Garuda dalam 5 tahun ke depan sesuai arahan Presiden Prabowo. Untuk implementasi government technology, ini menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk menghadirkan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan tepat sasaran, dan adil. Perlinsos Digital jadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat memangkas waktu layanan, sekaligus memperbaiki akurasi penyaluran Bansos bagi masyarakat yang berhak menerima. Kedua program ini, Bapak Ibu sekalian, mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang berjalan beriringan. Pertama, investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan berkualitas.
Kedua, penguatan tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital. Atas perhatian rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.